Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari masalah instrumen data. Yang dimaksud dengan instrumen data adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, data adalah suatu keterangan adalah suatu keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian, analisis, atau simpulan. Dalam suatu pengertian, data disebut juga dengan sebuah informasi yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara. Nah, di sini pengertian instrumen data menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, terutama sebagai pengukuran dari pengumpulan data berupa angket, seperti soal tes, lembar observasi, dan sebagainya. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen penelitian yang mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Berikutnya, ini jenis instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini dibuat sesuai dengan keperluan penelitian itu sendiri. Dengan demikian, terdapat banyak jenis atau ragam instrumen penelitian yang dapat digunakan. Ini menurut saya beberapa jenis instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Satu, tes. Tes adalah instrumen atau alat yang mengumpulkan data mengenai kemampuan subjek penelitian yang cara penggunaannya, kemampuannya subjek penelitian dalam penguasaan materi tertentu, maka akan digunakan tes tertulis atau tes non tertulis. Nah, ini kriteria tes. Tes memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi instrumen yang mampu menghasilkan data yang diinginkan dalam penelitian. Kriteria-kriteria tersebut menurut Sanjaya ada sebagai berikut. 1. Reliabilitas tes. Tes yang reliable atau reliabilitas ada atau andal ada tes yang dapat mengumpulkan data sesuai dengan kemampuan subjek yang sesungguhnya dan tidak berpengaruh atau terpengaruh oleh situasi yang kondisi yang termasuk letak geografis subjek. Dimanapun dan kapanpun tes diberikan, hasilnya akan tetap sama. Untuk memastikan reliabilitas tes dapat dilakukan dengan beberapa cara, meliputi A. Melaksanakan tes ulang lalu diperiksa korelasinya hingga diperoleh angka koefisien korelasi. B. Metode telah belah dua, yakni membagi dua dari jumlah tes yang akan dijadikan instrumen penelitian. Kemudian koreksinya seperti pada tes ulang.
Berikutnya, validitas tes. Tes sebagai instrumen penelitian tes sebagai instrumen penelitian dikatakan valid apabila tes bersifat sah dan setiap butir soal mampu mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang dibuat harus dapat menangkap apa yang hendak dikaji sesuai dengan variabel penelitian. Ini angket atau questionnaire. Angket atau questionnaire adalah instrumen berupa daftar pertanyaan atau penyataan tertulis yang harus dijawab atau diisi atau dipilih oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisian. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden atau sumber data yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, metode ini cocok untuk penelitian kuantitatif. Ini angket. Angket dapat digunakan untuk mendapatkan data yang lebih bebas dan sesuai keyakinan responden atau subjektif. Oleh karena itu, instrumen ini juga cocok untuk penelitian kuantitatif. Angket adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam jenis penelitian apapun. Nah, kelebihan dan kekurangan angket. 1. Dapat mengumpulkan data dari jumlah responden yang sebenarnya besar. Kedua, data yang terkumpul melalui angket akan mudah dianalisis sebab setiap responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Yang ketiga, responden dapat memiliki kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keyakinannya. Yang keempat, sumber data atau responden tidak akan terburu-buru menjawab setiap pertanyaan karena pengisiannya tidak selalu terkait oleh waktu. Angket juga memiliki beberapa kelemahan. Apa itu? Nah, ini. 1. Angket belum menjamin responden akan memberikan jawaban tepat sesuai dengan keyakinannya. Kedua, angket dapat digunakan untuk responden yang dapat membaca dan menulis, sedangkan terkadang penelitian akan melintasi kemampuan tersebut. Yang ketiga, angket hanya dapat menggali masalah yang terbatas. Misalnya, untuk masalah yang bersangkutan dengan aspek psikis atau sukar diungkap lewat angket. Yang keempat, terkadang ada responden yang tidak bersedia untuk mengisi angket karena kesibukan atau alasan yang lain. Langkah-langkah menyusun angket. Menurut saya ada beberapa langkah yang dapat dilalui untuk menyusun angket yang bisa mendapatkan data yang diharapkan. 1. Buat kata pengantar terlebih dahulu secara singkat sebuah pertanyaan atau penyataan angket disusun. Kedua, berikan petunjuk cara pengisian angket dengan jelas namun ringkas sehingga angket tidak akan membingungkan responden. Yang ketiga, hindari istilah-istilah yang dapat menimbulkan salah tafsir dari responden. Gunakanlah bahasa sederhana namun tetap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang keempat, sebaiknya setiap pertanyaan hanya mengandung satu persoalan yang ditanyakan dan tidak memiliki pertanyaan yang bercabang. Yang kelima, apabila terdapat kata-kata yang memerlukan penekanan, maka sebaiknya diberi tanda, seperti dengan cara menambahkan huruf pada kata atau kalimat yang ingin ditekankan. Yang keenam,
rumuskan ya, pertanyaan atau pernyataan dalam kalimat singkat, jelas, dan sederhana. Yang ketujuh, setiap butir pertanyaan atau pernyataan tidak boleh menggiring pada jawaban yang diinginkan peneliti. Yang kedelapan, angket harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin. Ditata dengan right, dengan right atau dengan yang bagus, yang menarik, ya, harus dicetak jelas sehingga tampak menarik dan artistik sehingga responden merasa senang dan tertarik untuk mengisinya. Sekarang yang wawancara. Menurut saya, interview atau wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung atau tatap muka maupun jarak jauh melalui saluran media tentu seperti telepon, media komunikasi yang lain seperti WA, dengan model-model yang seperti yang ada model video call ataupun yang lain. Nah, wawancara adalah instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Di sini, apa itu kelebihan dan kekurangan wawancara? Wawancara memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan sebagai berikut. 1. Dapat digunakan untuk mengecek kebenaran atau data atau informasi yang digunakan dengan teknik lain seperti angket. 2. Wawancara ya, dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat. Bahkan dapat memunculkan sesuatu yang tidak terpikir sebelumnya. Yang ketiga, melalui tatap muka langsung memungkinkan pewawancara dapat menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh subjek penelitian sebagai sumber data. Yang keempat, wawancara dapat dilakukan kepada setiap individu yang tidak mengenai batas usia dan kemampuan, berbeda dengan angket yang hanya dapat digunakan pada responden yang bisa membaca dan menulis saja. Selain kelebihan di atas, wawancara juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, yakni sebagai berikut. Terkadang pelaksanaan wawancara memerlukan waktu yang tepat khusus untuk melaksanakannya dan dalam beberapa kasus membutuhkan usaha lebih dalam menyelesaikannya. Kedua, memerlukan keterampilan khusus dari wawancara dalam mengungkap data dan keterangan yang akurat. Sebab sering terjadi bahwa orang yang diwawancarai tidak mau memberikan data atau informasi yang sesungguhnya, sehingga jawaban sering melebihi dan berbelit-belit. Yang ketiga, sulit untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh subjektif wawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Ini pendapat saya ya. Berikutnya, observasi. Menurut saya, observasi ya teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun tidak langsung hal-hal yang diamati dan mencatat pada alat observasi berupa form ya. Hal yang diamati biasanya dengan gejala-gejala langka lalu benda-benda maupun benda mati yang sedang diteliti. Ini selain kelebihan di atas, observasi juga memiliki beberapa kelemahan yang yakni sebagai berikut. 1. Banyak hal, gejala, tingkah laku, dan fenomena yang tidak dapat diungkap melalui observasi, terutama hal yang bersifat pribadi dan bersifat rahasia. 2. Bagi observan atau yang diamati, yang diobservasi,
yang mengetahui bahwa mereka sedang diamati ada kecenderungan melakukan kegiatan yang dibuat-buat dan berpura-pura sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, apabila yang diamati mengenai gejala-gejala tingkah laku, maka akan sulit untuk diobservasi dan bertindak secara objektif. Demikian pertemuan kita. Semoga ada guna manfaatnya. Silakan kalau yang bertanya pada bentuk yang lain. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.